Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lydia, Pak Arif, Profesor Dede. Aduh, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Kita mau cerita-cerita. Aku lihat perkembangan Ibu semakin maju, semakin bagus, semakin keren. Kata Profesor Dede. Kalau emak selalu minta report Pak Arif. Minta reportnya dari papi, karena kalau aku manggil profesor kebetulan papi karena yang bapak aku, jadi apapun waktu keluhannya aku deg-degan waktu itu, karena disempat ditelepon sama anak ibu, mantu ibu, semua pada nelfon aku waktu itu. Namanya juga kan aku kan marketing gitu kan, aku harus menyampaikan berita urgent itu pada saat itu waktu profesor masih ada di Pekanbaru ya, profesor ya. Waktu itu lagi nanganin pasien cancer juga di Pekanbaru. Jadi, aduh gimana nih caranya gitu kan. Aku minta rekam medis karena dari tempat kita itu sama antara generasi sel itu utama dari kami adalah harus ada rekam medis. Benar ya Profesor ya? Gitu. Karena kalau tidak ada rekam medis kita nggak akan respon gitu loh. Karena kalau misalkan cuma keluhan kita nggak berani. Kita harus ada rekam medis sama KTP pasien untuk konsultasi sama kita gitu loh. Papi, boleh nggak minta kejelasan dari Pak Arif sama Ibu Lydia tentang penyakitnya? Setelah itu nanti Papi menjelaskan tentang keadaan Ibu sekarang. Jadi before afternya nanti dijelaskan sama Papi. Tapi sebelumnya aku mau tanya ke Pak Arif nih dengan kondisi Ibu, keadaannya Ibu waktu itu gitu. Cerita waktu puasa Ibu, Ramadan kalau tidak salah. Sebelum puasa ya. Yang telepon ke akunya Ramadan ya, lagi puasa waktu itu kalau nggak salah ya. Gitu. Gimana tuh Pak Arif? Gimana ceritanya tuh? Aduh, saya nggak bisa bayangkan istri saya kayak begitu. Terus terang aja bahwa pada saat itu memang sebelum puasa istri saya belum sakit ya, jadi lambung, terus sudah nggak bisa makan, terus BAB-nya juga susah, nggak bisa tidur, jadi kepikiran sekali. Jadi dia bilang, ayo kita ke dokter. Kita ke dokter ya. Jadi dokter sarankan itu supaya untuk periksa, untuk ke lab apa semua. Jadi itu lab pertama itu mengagetkan sekali. Kembali lagi ke dokter. Saya terus terang aja, saya juga sebelum ke dokter saya sudah lihat itu hasilnya. Kok CA-nya ini kok kenapa tinggi sekali? Sedangkan dia punya batas itu kan 37. Istri saya berapa? 12.000. Jadi kembali ke dokter waktu itu, dokter sarankan aja lebih baik ke rumah sakit. Di scan dulu, terus ke rumah sakit. Dokter juga sudah kasih tahu sama saya bahwa kamu punya istri itu serius. Kondisinya serius ya? Serius. Makanya itu langsung saya ke salah satu rumah sakit, di scan waktu itu, ya kan. Nah, terus waktu itu kembali lagi ya? Ya, kondisi saya udah lemah, badan saya udah kuning, saya udah nggak bisa apa-apa lagi karena saya nggak makan. Makannya dulu keluar lagi. Minumnya hanya minum teh, air putih aja, teh nggak terima, saya muntahin lagi. Jadi Ibu yang Ibu rasakan pada saat itu kondisinya sangat lemah? Udah lemah Sekali. Jadi kerjaan saya tidur, minum, makan dikit pusing, saya harus tidur. Jadi kondisi saya tuh benar-benar nggak bisa tidur. Pokoknya kalau ada kalanya tengah malam bangun. Saya lihat kok kenapa? Kemana lagi? Totalnya sudah di rumah kan, nangis saja di ruang makan situ. Tapi mikir apa? Saya nggak bisa tidur, nggak bisa. Jadi singkat cerita itu waktu ke salah satu rumah sakit kita di scan, terus dibaca sama salah satu dokter di situ. Jadi harusnya opname, ya kan? Jadi harus karena pernah empedu itu, terus saya juga ngerti istilah mereka ini saja. Jadi saya bilang mau di opname, ya kan? Terus saya tanya sama anak-anak, dia bilang jangan dulu, lebih baik Ibu, Mama bawa dulu, kita konsultasi dulu di rumah, mungkin ada alternatif lain, ya kan? Ya udah, untung yang ada mantu semua sudah saya cerita hampir 1 bulan itu saya sendiri pendam saya punya ini rahasia sama anak-anak mengenai penyakit ibunya ini. Jadi saya terus terang kasih tahu sama anak, kalau punya ibu sakitnya begini. Dokter bilang serius, jadi kita harus ke rumah sakit atau alternatif
Jadi terserah sama kita lah anak-anak bagaimana. Untuk anak-anak langsung cerita, ya kan. Jadi berapa hari kemudian mereka ngumpul lagi kasih tahu, ya kan, bahwa mereka dapat info YouTube. di Ahmad dan Mbak Inung. Ya, coba mah katanya kesini, tapi melalui dengan marketingnya. Oke lah. Saya sih nggak tahu cerita urusan anak-anak. Tapi saya bilang saya nggak mau coba. Saya nggak mau coba. Saya bilang kalau memang betul hati kita ke sana, harus betul-betul yakin bahwa kita ini mencari penyembuhan, bukan mencari. Kalau mau coba sih di mana-mana bisa coba aja. Saya bilang harus yakin semua anak-anak. Ya kan? Benar. Jadi diputuskan langsung sama anak-anak. Ya udah kita ke situ aja. Nah, itulah sama Vera itu malah anak-anak semua di situ. Tapi terus terang aja. Saya selama 1 bulan itu saya lihat kasihan. Itu matanya sudah redup, terus ini sudah bukan lagi sudah hitam. Tadi ibu sempat cerita sama saya sampai malu untuk foto aja, katanya betul. saya malu katanya. Saya Malu. Keluar rumah. Yang ibu rasakan apa sih pada saat itu, Bu? Pada waktu itu lemas ya, terus saya nggak bisa, ya mau ngomong bagaimana lagi karena udah sakit, saya udah pasrah ya. Udah pasrah saya semuanya, apa yang mau dibikin silahkan aja. Udah pasrah. Alhamdulillah saya kasih semangat. Prof untuk konsul, ada semangat gitu ya saya. Tapi saya menunggu terus, ayo dong kapan dong mau pergi ke sana, kapan dong, ini pas bertepatan lebaran ya, libur. Nanti sesudah lebaran mah karena ya oke lah. Pertama kesini udah sekali, udah semangat itu baru 1 minggu saya udah stamina saya udah mulai sehat lagi, saya udah mulai makan, mulai semuanya udah. Pertama kali datang ibu berapa beratnya, Bu? 59. Nah, sekarang udah 63. Senang kan benernya, maksudnya ada peningkatan gitu kan ya, Bu? Ada semangat saya. Sebelumnya sedikit timbang, udah jangan terlalu banyak timbang, nanti kepikiran lagi. Nah, sekarang aku tanya sama Profesor boleh ya? Mak nih nanya sama Papi, kasusnya ibu ini apa sih nama penyakitnya? Karena kan tadi dijelaskan sama Pak Arif nggak ngerti banget dengan ilmu ini. Nah, biar masyarakat di luar juga tahu, semua tahu kondisinya ibu seperti apa. Karena di sini semua terjelas, direkam medisnya semua jelas. Kita bukan pura-pura, kita bukan bohong-bohongan. Karena apa, ini masalah bergantung dengan nyawa manusia, gitu. Jadi semuanya itu benar-benar sesuai dengan hasil rekam medis dari laboratorium itu. Ada labnya, ada scan-nya. Ya, USG. Tapi boleh dia dijelasin, Jadi salam sehat tetap. Jadi pada saat pertama ibu sama bapak datang gitu kan, nah itu saya baca rekam medis yang dijelaskan oleh dokter dari rumah sakit yang lain. Nah itu pertama awalnya itu dari batu empedu pertama, tapi setelah diperiksa lanjutan ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan sedikit kerusakan hati, namanya CBD, common bile duct. Nah itulah yang menyebabkan kondisi kerusakan daripada fungsi liver itu, gitu loh di sini kan. Nah ditambah ada hal lain yang menyebabkan terjadinya infeksi yang terus berlarut dengan kondisi kesehatan itu makin memburuk menurut main. Jadi seperti mata menguning, kulit menguning, semua daripada respon tubuhnya itu makin menurun. Nah, maka saya bilang kepada bapak sama ibu ini harus secepatnya, ini tidak bisa main-main. Kenapa? Karena kalau kita cerita medis itu sesuatu yang kita harus lakukan, karena nggak bisa diabaikan karena berisikonya terhadap kesehatan atau nyawa ya. Nah, mungkin ada beberapa dokter di sana pun menganjurkan kepada bapak pada saat itu untuk secepatnya ditindaklanjuti dengan kondisi ibu yang serius. Nah, maka ada di sini yang tidak saya terangkan lebih jauh karena kondisinya intinya kondisi kerusakan daripada fungsi liver, fungsi empedu dan organ lain sudah terinfeksi oleh virus. Jadi sehingga pada saat saya yang pertama yang saya dapat dari bapak dan ibu melalui
hasil antibodies pernama ada 12.000. 12.000. Saya bilang saya harus turunkan karena kalau tidak akan sangat berbahaya. Jadi, nah dilakukanlah teori regenerasi sel. Regenerasi sel itu apa sih? Nah itu dia. Sel tetap semangat. Apa regenerasi sel? Regenerasi sel itu Papi tolong dijelaskan. Iya. Regenerasi sel itu adalah sistem kelistrikan tubuh. Nah, jadi kalian harus tahu nih, sistem kelistrikan tubuh. Karena tubuh kita ini terdiri dari aliran listrik. Nah, kita harus tahu nih Bapak, Ibu ya, Mak ya semua. Jika tubuh kita walaupun organ kita baik, tapi sistem kelistrikan tubuh kita tidak baik, otomatis tidak akan sempurna. Nah, tetap juga di balik kelistrikan itu ada yang mengendalikan, yaitu otak. Karena saya bilang, bagaimana cara menyembuhkan satu penyakit bisa sembuh tanpa obat? Kok bisa tanpa obat bisa sembuh? Karena diri kita sendiri sudah ada obatnya, yaitu sistem imun kita sendiri. Karena kalau kita urai secara pengetahuan banyak banget, mungkin secara proses kedokteran, secara proses kimia, fisika, matematika semua kepake. Kenapa? Karena kita akan mencampur baurkan untuk meregenerasi supaya adanya perbaikan melalui unsur apa? Unsur sel sendiri. Mengurai dan membelah, tapi dia tidak melepas. Nah, kenapa? Kalau melepas itu akan makin ganas. Jadi kayak gini, kondisi ibu kenapa kok bisa dalam waktu singkat bisa sembuh? Iya. Maka sebenarnya pembelahan sel melalui perintah impuls saraf otak. Nah, intinya memperbaiki berdasarkan apa rekam medis tadi, Mak. Iya. Jadi ada, oh iya, ternyata Bapak, Ibu nih kena ini. Iya. Nah, kita berarti sudah tahu apa yang harus kita perbaiki. Disitulah kita regenerasi organnya dan mengeluarkan apa virus dan yang bermasalah tadi melalui urin dan BAB. Sedikitnya dengan keringat ya Pak. Iya. Maka saya bilang, Bu, lihat urinnya. Bu, lihat BAB-nya. Benar Pak? Pagi itu pekat sekali terus berbusa. Ya, kalau kan sudah besok nanti berbusa apa? Benar itu berbusa itu besoknya pagi. Itu jadi lama-kelamaan menguning terus jernih dan alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Nah, jadi teori regenerasi sel itu adalah teori teknik memperbaiki organ tubuh melalui titik kelistrikan tubuh berdasarkan perintah impuls saraf otak. Dan tidak pakai obat. ini saya angkat topi yang nggak ada pakai obat ini dan dilakukan di depan kita. Iya. Ya, Tidak rahasia. Bukan cuma pasien dengan Prof, tapi semua keluarga ada di situ. Apa yang Prof kerjakan itu semua. Iya. Jadi kita tahu. Asal nurut Pak. Ya. Kalau sama profesor itu asal nurut, jangan kadang-kadang kan suka dicampur-campur. Nah itu yang nggak boleh gitu kadang-kadang. Itu benar nggak Papi kayak gitu? Iya. Karena kadang nih ada beberapa orang misalkan sudah sama Prof, nanti dicampur lagi dengan yang lain, dicampur dengan yang lain. Maaf, bukan apa-apa. Karena kan kalau sudah sama Prof, jangan sampai nanti metodenya itu berubah. Gitu. Makanya tuh saya juga sebenarnya berpikiran juga begitu, Mbak. Tapi saya bilang sama anak-anak, kita lihat dulu hasilnya. Ya kan hasilnya bagus nggak begitu. Tapi saya lihat ini baru 3 kali, baru 3 hari ke sini. Masya Allah dia punya perubahan bukan main. Iya. Ya sudah, saya udah niat, udah lanjutkan aja. Sudah nggak usah lagi ini. Karena dalam teori regenerasi sel itu tadi kita bukan buat si pasien lama berobat, tidak. Jadi kita mengejar penyembuhan secara cepat. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang namanya virus, kalau didiamkan, dia terus melepas, nanti dia akan makin parah ya Pak ya. Pelepasan sel, jadi dia akan berubah dari wujud aslinya yang tadinya biasa menjadi ganas. Kenapa? Nah, karena tadi selnya tadi melepas terus setiap detik, setiap menit, setiap jam. Coba kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kesehatan kita kalau terus
tubuh kita tidak punya proteksi daya tahan tubuh kita atau disebut dengan imun. Dengan tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan waktu yang ditetapkan ya Pak, kondisi ibu sudah baik dan ini hasilnya sudah di tangan saya. Jadi intinya bahwa ibu sudah dinyatakan sudah aman, sehat, walafiat. Anda bisa bayangkan dari 12.000 sekarang di bawah 37, 18,78. Saya bayangkan. Masya Allah. Mujizat Allah melalui tangan profesor. Amin. Insya Allah profesornya sehat. Amin. Mujizat Tuhan, kekuasaan Tuhan bersama Allah, tapi melalui tangan profesor. Iya betul. Amin. Lihat ibu gini aku senang karena aku dengarnya pertama kali yang aku dapat telepon itu ada anak, ada mantu, itu kan telepon semua panik. Jadi aku bingung, ini maaf, aku minta maaf ini dengan pasien Ibu Lydia kan ya, karena yang nelfon mak sama gitu kan. Oh iya benar saya mantunya, oh oke. Oh ini saya anaknya, oh oke. Jadi nanti desak terus kapan sampai nangis itu. Bisa dilihat kan kondisi. Jadi kalau kalian ingin tahu, bisa lihat kondisi ibu sebelumnya itu, sebelum ditangani Pak ya, dengan sesudah itu kelihatan bahwa ibu seperti apa. Tapi kita bisa lihat ibu udah fresh wajahnya. Ibu nangis karena ibu bahagia ya Bu. Saya melihat hasil saya udah turun aja, saya udah sedih. Nah itu dia Bu, kenapa kami dari Samantara Generasi Sel itu cuma satu selalu minta rekam medis, kita mau lihat before afternya, gitu. Benar ya Pak? Gitu loh. Insya Allah silaturahmi kita berjalan terus ya Prof ya. Amin. Pokoknya ibu sehat terus. Makanya itu labnya sebelum ke sini tetap lab itu, dan perjalanan penyembuhan saja labnya juga ke situ. Jadi sama labnya. Sama. Jadi di situ yang ibu yang bikin bapak sama ibu yakin, tambah yakin bahwa segala sesuatunya itu memang sudah dinyatakan ibu sembuh. Dan yang satu kan otomatis membawa nama saya pribadi kan sebagai profesor. Pas saya dibawa dicek jadi mereka akan bisa lebih berhati-hati ya Pak. Jadi mereka otomatis jadi akhirnya dengan hasil yang jelas kita pun bahagia, benar kan? Jadi tidak ada hal-hal yang membuat ibu lagi pikiran bapak Tapi walaupun bagaimana Prof itu nyatanya memang begini hasilnya, ya kan? Makanya Bapak ngasih tahu ke teman-teman Bapak ya. Makanya Bapak sampai ke teman-temannya kemarin hubungin emak. Besok katanya mau ketemuan sama Papi. Aku bilang oh iya udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu dari keluarganya Ibu Lydia. Selalu bilang dari keluarga Ibu Lydia gitu kan. Aku bilang gitu, oh alhamdulillah. Maksudnya segala sesuatu informasi itu pahala yang kita sampaikan buat orang banyak bahwa kita juga ada 4 rumah sehat Samantara Regenerasi Sel yang bisa membantu beberapa penyakit yang ada keluhannya seperti saya Bu. Saya ini asma dulu. Beneran, Profesor sampai boleh tanya Profesor, saya pakai ada obat gitu yang saya harus bawa setiap hari. Jadi saya tuh panik kalau nggak ada itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah nggak pakai berkat nih papi saya nih. Alhamdulillah saya juga bersyukur. Perantaranya semuanya Profesor. Allah yang menentukan, tapi Profesor yang sudah melalui Profesor. Itu semua mujizat, semua kekuasaan Allah ini. Tapi melalui tangan Profesor. Makanya Profesor sehat terus. Amin. Papi sehat. Tetap pokoknya kata Papi salam sehat dan tetap semangat. Pokoknya terima kasih banyak ya Ibu Lydia. Pak Arif terima kasih banyak. Papi juga terima kasih banyak. Pokoknya kita akan sampaikan ke seluruh Indonesia, kalau perlu ke dunia, bahwa di Indonesia ada profesor yang bisa menangani segala berbagai penyakit, insya Allah atas izin Allah. Profesor Dede, terima kasih banyak waktunya. Pak Arif, terima kasih banyak Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.